sampai orang Arab itu nge kepalanya. Baik, Bang. Nah, jadi nggak usah Bang, banyak, saya tampilkan satu ini ya sama Anda. Jadi saya lihat Bang Edis ini menyampaikan kenyataan. Oke, saya jawab dulu Bang ya, sebentar ya. Boleh, silakan Bos. Ini DM Edis sama saya ya. Sob, kenapa kamu lari-larian dari saya? Saya tanya, lari? Gak sadar kamu kabur 4 kali? Nah, gini. Habis, bentar Bang, kita baca dulu ya. Habis itu, daripada lo kabur melulu, jawab tantangan gue, kita debat offline di rumahmu. Atau di markas TNI. Gimana? Gue biayain, bayangin kayak gitu. Habis itu ya udah sebulan aku tunggu jawaban kamu. Nah, apa kata Edis? Gak berani debat di TikTok loh. Karena kau kabur melulu, gak berani debat offline. Kayak gimana? Ini Edis loh yang DM loh ya. Bukti ada ya, bukti ada. Edis itu kalah telak sama saya 4 kali kabur dia. 4 kali kabur. Dia tahu, dia tahu diri ya. Dia tahu diri, dia berada di mana? Ada di antara serigala-serigala lah dia. Nah, kalau mau saya pulang kan saya biayain, sudah saya bilang macam mana? Gitu Bang. Jadi dia minta abang dalam forum online, bukan offline, dia minta. Ngapain online 4 kali kabur coba? Bang, bentar. Ngapain yang online lagi kalau dia kabur 4 kali udah ngapain coba? Dengar dulu abangku. Dia tadi siang aja nantang Juma. Si Juma aja nggak ada ininya, nggak ada faedahnya. Gede mulut sama saya nggak ada jawaban. Gede mulut. Nggak laku sama saya. Gini, jangan nggak laku sama saya, hanya gede mulut, nggak laku Bang. Suruh debat offline sama saya, no laptop. Bang, gini ya, suruh Edis debat offline sama saya, jangan besar mulut doang ya. Debat offline sama saya tanpa laptop, tanpa buku, tanpa HP. Orang aja yang live kan, oke? Nah, debatnya di markas TNI kalau dia takut. Atau di rumah dia, biar dia nggak bisa kabur. Gini Bang, dia udah mengerti ya Bang. Abang, dia udah mengerti. Dia akan istilahnya kalau di Konoha ini, dia sering bilang Konoha loh. Dia sering bilang Konoha. Konoha itu negara mana Bang? Ya, tanya dia lah. Artinya gini, bahasa-bahasa kayak gitu udah ketahuan dia tidak cinta NKRI. Dah. Kalau negara sendiri, Bang, kalau negara sendiri dibilang kayak gitu, ya itu jelas tidak mencintai negara sendiri. Jadi, aku sebenarnya Bang, aku nggak kenal Edis TV Bang. Jujur, saya di Pulau Nias. Saya berada di Pulau Nias. Jadi aku kasih tahu sama abang ya. Cerita ini di kampung saya di Nias. Ada hanya 5 orang tetangga kami Muslim Bang. Tapi masjidnya mewah Bang. Di samping rumahku Bang. Tidak ada kami ganggu Bang. Mereka lebaran kemarin biasa. Mereka nikah, kami orang Kristen, karena enggak biar rame, kami datang. Jadi toleransi, gini Bang, toleransi di desa itu, di kampung-kampung ini lebih tinggi ketimbang kota, ketimbang orang Abang. Terus? Jadi saya bilang, Edis bilang apa? Tadi bilang apa yang dibilang Edis? Stop membahas-bahas agama orang. Ya, saya serukan juga stop membahas agama orang. Ya, sama Edis. Ingat, stop Kristen yang di media sosial, stop aja membahas agama orang. Tuh saya sepakat. Dulu, gini, kan gini, ada dikasihnya poster Zulkarnain naik pertama itu. Yang dari Malaysia itu kemarin yang justru kalah wakil presiden datang
Itu membahas Bible katanya. Baru siapa lagi? Abang bahas-bahas Bible juga. Lah, saya bahas Bible gara-gara Edis. Nah, Gara-gara Edis, gara-gara Saifuddin Ibrahim bahas Quran saya apa coba? Jangan salahkan saya bongkar Bible Anda kalau Anda coba-coba mengusik iman saya, ya. Jadi, aku itu gue bilang sama orang abang ya, orang abang yang ada di pusat sana gitu, di Jakarta sana. Jadi, biar rukun-rukun lah bangsa kita ini, Bang. Bayangkan aja, Bang. Hanya 5 orang yang muslim di tengah-tengah kami ini. Di dalam 1 kilometer, Bang, ada 12 gereja, Bang. Di tengah-tengahnya ada masjid, musola. Kalau nggak percaya, datang, Bang, di Bandara Binaka, Kecamatan Hilibatugide, Kabupaten Nias. Datang, Bang, sana. Nggak ada yang Anda pikir di tempat saya nggak kayak gitu? Di sini Islam Kristen juga baik. Nah, jadi ngapain dari tadi saya mengikuti? Karena saya buka live streaming kayak gini, ada kayak Edis, kayak Mikana, kayak Saifuddin. Nah, itulah Bang ya, itu penghancur hama dari oknum Kristen. Hama, mereka itu hama, Bang, ya hama. Abang aja bilang hama itu, hama itu sebenarnya apa? Kepahitan hati Abang. Bukan kepahitan, itu hama, fakta. Apalah istilahnya? Fakta itu, Bang. Ya. Apa fakta? Fakta. Lihat Edis itu, hama bagi Indonesia, hama bagi toleransi beragama. Apa? Hama, sudah saya ngomong hama ya, hama gitu. Kepahitan namanya, Bang, kepahitan. Kalau bukan kepahitan, itu fakta yang saya katakan. Oh, bukan nggak boleh, fakta itu. Hama sebenarnya seperti Edis tuh, hama itu. Kepahitan di hati Abang. Enggak, saya nggak ada kepahitan di hati saya, cuma saya membeberkan fakta bahwa Edis itu adalah hama sebenarnya. Abang tahu cerita apa itu Yusuf Roni kan? Banyak curhat apa lagi Abang? Abang ini mau curhat atau kayak gimana sih? Ya udah. Abang, oke, silakan. Apa yang mau Abang bahas? Ya, kan udah. Anda tahu kitab Anda nggak? Kitab? Bentar. Dek, ambil Alkitab lah. Ambil Alkitab lah, Dek. Itu tahun berapa itu versinya? Entar nggak sama pula. Biar Abang tahu. Versi Alkitab itu Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Entar nggak sama dengan saya gitu. Ini namanya, Bang, jangan Abang itu menggiring ke opini Abang. Saya tetap di opini kemarin saya gini, Bang, saya bacakan terjemahan baru ya. Itu dibilang salah. Yang bentar Bang, saya agar Abang ngerti gitu permasalahannya. Kemarin saya bacakan terjemahan baru ya, dibilang Kristen, Yusuf salah baca, seharusnya TB2 bukan TB1. Biar bilang kusir. Abang mau buka apa? Ayat berapa? Baik. Saya nggak buka ayat apa-apa ya. Saya cuma minta carikan siapa. Ayat Matius tadi Abang bilang. Bukan, saya bukan bahas Matius. Saya minta carikan di kitab Anda orang tuanya Paulus siapa namanya. Ini Bang, aku kasih pengertian sama Abang ya. Paulus, kalau Paulus nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Orang tuanya siapa namanya? Orang tuanya sama Bang. Aku tanya sama Abang sekarang. Siapa orang tua namanya Adam? Hawa. Adam kan dijelaskan dia tidak punya orang tua toh. Kayak gimana? Masa Paulus Anda samakan dengan Adam? Nggak nyambung. Jangan bandingkan apel dengan jeruk. Beda. Paulus gitu. Bang, itu nggak tercatat, Bang. Intinya nggak tercatat dalam Alkitab. Yang dicatat oleh Alkitab adalah
riwayat tentang bagaimana Paulus berubah. Nah, saya nggak percaya dengan orang yang backgroundnya nggak jelas. Boleh gitu. Nggak percaya saya dengan orang yang asal usulnya nggak jelas. Nggak percaya saya. Abang mau tahu kan? Tapi diceritain nggak mau berani. Enggak, Nah, saya udah tahu ceritanya itu dan saya tidak percaya dengan orang yang backgroundnya tidak jelas, oke? Bukan nggak jelas, jangan dikik, abang takut. Siapa yang nge-kick, Bang? Dengar mengenai Paulus. Nah, siapa Bapak Paulus? Udah, kalau nggak ada saya nggak minta penjelasan lain, Bang. Enggak. Saya ganti pertanyaannya. Kalau abang kata abang nggak ada, saya nggak perlu mempertanyakan lagi. Ya. Gini, jangan kick. Enggak, Abang saya nggak nge-kick. Berapa kali nama abang disebut Edis? Aku Nggak berani. Edis lagi, ya. Saya cari pertanyaan lain. Basi Edis itu, basi udah. Kalau Edis itu gini aja, saya udah kasih dia jalan. Ya, silakan balas DM saya. Saya pulangkan kalau dia mau debat offline-nya. Dah, itu aja. Gini bang. Dia Nah, udah bilang, berkaitan tentang kita bahas iman ke iman. Silakan. cintaku, dengar dulu. Si Edis udah ngomong. Nggak mutu sama sekali omongannya. Dia mau ngomong kayak gimana pun, Bang, ya gini bentar. Dia mau ngomong kayak gimana pun sama netizen dia, tetap saya tunggu jawaban dia debat offline di rumahnya. Nggak ada yang beda. Waduh. Gini, Mau Bang. kayak gimana pun dia framingnya orang tahu kok. Oh, berarti Edis ini pengecut. Kan kayak gitu. Abang sama Bang Edis masuk ke dalam room, seru ngomongnya. Jadi kami orang Kristen dan mungkin juga agama Muslim atau Islam mengerti fakta, karena yang ngomong ini adalah sekelas ustadz dan sekelas orang yang Edis ini. Nggak level Edis sama saya, Bang. Edis kemarin saya bajarin baca Quran katanya. Gini. Apa coba baca aja satu huruf nggak bisa. Katanya apa coba? Waras dikit lah. Satu-satu, bukan saya bela Edis. Dia itu bicara fakta. Fakta itu fakta seperti saya. Contoh, misalnya abang buka itu fakta, nanti saya carikan videonya. Ada itu Bunda Mican itu melive-kan saya ngajarin Edis. Ada videonya, nanti saya carikan. Iya, waktu live pula itu abang terbiri-biri dua ya. Itu live itu saya ngajarin Edis Abatasa itu ya. Jadi gini bang, dengar dulu bang, dengar. Saya sebagai orang awam agama lah, pengen dengar abang dengan Bang Edis di dalam ruangan online ngomong, biar kami yang mungkin orang Muslim ini juga, orang Kristen ini juga dapat pencerahan bang dari omongan orang abang, diskusi orang abang. Kan abang udah ustad, si Edis udah agamanya udah luar biasa saya lihat, dan apa yang diomongkannya udah kitab ya, yang saya yang saya dalami Alkitab, saya nggak dalami Al-Quran ya. Apa yang dibilang dalam Alkitab itu sesuai, saya buka Alkitab sesuai, dan dia juga mengkonfordir Al-Quran kepada orang yang Muslim. Ya, orang Muslim itu manggut-manggut. Udah gitu, berat emang ya. Jadi begini bang ya, saya tinggal jawab dengan Edis ya. Silahkan kau kagak usah banyak kor-kowar. Silahkan kau debat offline sama aku di rumah kau sendiri. Bentar bang, ya tadi saya dengarkan Anda. Saya udah bilang sama dia, silahkan kita debat offline, gak perlu lagi online karena kau kabur terus. Bentar dulu bang, bentar dulu.
ya. Daripada Anda saya mute lagi, Bang, ya sia-sia Anda ngomong gitu. Makanya dengarkan juga gitu. Tadi saya dengarkan Anda dan Anda dengarkan saya gitu. Ya, saya tanggapi. Saya udah bilang sama dia daripada kau kabur melulu, Dis, sebaiknya kita debat offline. Ya, kalau kamu di Amerika, aku biayai buat pulang. Debatnya di rumahmu. Kalau kamu kagak berani di rumahmu, di markas TNI. Ya, nah, tapi debatnya kagak boleh aku dan kamu itu nge-live kan. Biarkan orang yang live gitu. Orang yang live kan. Tidak ada bawa buku, tidak ada bawa HP, tidak ada bawa laptop kepala ke kepala. Tapi tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis. Udah 3 bulan meninggal, Edis. Nggak ada jawaban. Nah, nggak ada jawaban. Jadi dia kalau mau ngomong apapun sama penontonnya bagi saya ini aja Bang, kayak gitu aja. Ya. Terus udah itu aja tanggapan saya. Dia udah ngomong di live-nya aja tadi, dia udah bicara ya. Dia bilang begini, kalau saya balik ke Indonesia, maka saya akan ditangkap. Kenapa? Dia aja, aku baca berita tadi barusan, dilaporkan ke Mahkamah Internasional di Belanda. Dilaporkan loh. Terus? Nah, jadi ya dia udah tahu diri dia berarti. Ya iya, kenapa dilaporkan orang berarti ada salah yang dia sampaikan. Bukan bantu. Gitu. Coba kalau nggak ada salah dalam penyampaiannya, orang nggak bakal lapor. Gini Bang. Gimana sih? Bilang tadi, biar enak, sama-sama enak Bang. Biar enak, forumnya enak. Besok atau apa? Coba Abang sama Pak Ustadz sama Pak Edis TV di online aja. Enggak perlu Bang, udah 4 kali kabur ngapain? Nggak mau saya, ntar kabur pula dia. Nggak mau saya, kabur pula dia ntar. Bang, nggak mau. Jangan Bang. Nggak mau saya Bang, udah 4 kali kabur, nggak mau saya. Enggak. Ada rekaman ada, ya memang menyakitkan gitu rekamannya. Anda bisa lihat di YouTube saya, ya full no edit gitu ya, waktu diskusi. Full no edit di YouTube saya. 4 kali dia kabur. Daripada di online kabur-kaburan melulu, di rumah dia aja langsung. Kita orang Indonesia Bang. Kalau kami ada pepatah orang Nias yang bilang begini, bahasa Nias, sehimati murid Aila. Payasona Kemenkumham, mantan menteri udah pernah bilang demikian. Sehimati murid Aila. Ngomong opo oramu dengan iki? Ngomong opo ente oramu dengan aku? Terjemahkan bahasa Indonesia. Ya iya, saya terjemahkan bahasa Indonesia juga nanti. Udah. Lebih baik saya menjawab daripada malu. Lebih baik daripada malu. Oh, jadi kayak gitu Edis ya, daripada dia malu, seharusnya dia jawab ya. Iya, seharusnya Edis jawab saya, gitu. Bayangkan aja Bangku. Abang tadi dikasihnya waktu live, dikasihnya lah video abang. Video abang pakai kerudung, gini kerudung dengan video call. Oh, kerudung. Terus ada kerudung? Iya. Oh, kerudung. Kalau masuk teman-teman, kapan saya pakai kerudung ya? Aduh, Bang, kapan saya pakai kerudung sih? Ini lama-lama saya filternya pakai filter cantik, pakai kerudung kata abang ya, biar cantik sekalian gitu. Nanti pakai bandos, sekalian pakai antingnya teman-teman. Kacau emang abang ini. Aduh. Bentar dulu bos, Pak Ustadz. Jadi dia ngomong gini di live-nya tadi.
kalau ngomong sama Ustaz PI, udah tanya aja Nagita. Dalam hatiku Nagita. Oh salah bang, saya tanggapi. Kalau ngomong sama Edis, buktikan aja itu tuduhan, gitu. Salah. Jadi kalau abang naik ke tempat Edis, jangan tanya Kristen, dia nggak ngerti. Tanya aja yang dia gibahin itu, buktinya mana, gitu. Ya. Gini. Ada apa judulnya itu tadi? Edis TV setara dengan Yesus. Nah, abang tanya langsung sama Edis TV. Edis TV, benar nggak kamu setara dengan Yesus? Saya udah diskusi bang, baik. Bentar dulu abangku. Sama juga dengan saya tanya langsung sama Bang Yusufai. Bang Yusuf, benar nggak yang dibilang oleh Edis TV itu? Bang, sudah saya sudah diskusikan tentang masalah judul ini dengan Edis berkali-kali. Ya. Jadi ditarik dan didapatkan kesimpulan yang namanya mengikuti dan menaati itu artinya menuhankan. Artinya kalau sudah dituhankan setara dengan Yesus, gitu. Tidaklah Bang. Jadi nggak mungkin lah aku misalnya jawab nanti beda pula. Si Edisnya bukan gitu. Iya memang Edis ini bikin bingung Kristen bang. Memang bikin Kristen serba salah dan bingung. Ya. Bingung lama kan? Kalau saya nggak bingung. Bikin bingung orang Kristen Edis memang. Enggak. Lah waktu saya tanya umat Kristen, kamu itu ya mengikuti Edis ikut, terus taat dengan apa yang dikatakan Edis taat, artinya menuhankan bang. Ya. Edis itu sama dengan abang orang. Kenapa? Edis itu sama dengan abang orang. Ya sama dengan Yesus juga orang. Enggak salah bang. Abang Yesus salah. pun juga orang, dia anak manusia, betul? Anak manusia, iya, betul. Yesus punya hidung, punya mata, betul? Edis kan punya hidung, punya mata. Betul. Terus apa bedanya? Nah, gini bang. Kalau saya jelaskan nanti, abang lari. Apa? Mau jelasin yang mana? Gini, dari perjanjian lama sampai Maleakhi, itu perjanjian lama ya. Dari Matius ke Wahyu adalah perjanjian baru. Nah, dari perjanjian lama ke Maleakhi, perjanjian lama itu Tuhan ngomong langsung kepada manusia melalui audible kepada Musa, kepada Yesaya, kepada Zakaria. Itu Tuhan langsung ngomong kepada itu orang Yahudi, orang Israel. Kelihatan nggak Tuhannya waktu itu? Jadi gini bang, abang sekarang kutanya dulu, bisanya abang berdoa itu bisa melihat Tuhan nggak? Kita kan melihat Tuhan dengan hati kita, dengan iman kita. Bang. Terus? Sama, melihat dengan hati. Tuhan itu udah menanamkan Roh Kudus di hati kita. Roh Kudus, terus? Jadi kita berbicara dengan Tuhan itu lewat doa, bang. Mana Roh Kudusnya mana? Roh Kudus, saya nggak percaya Roh Kudus bang, karena pernah gini, saya nggak percaya Roh Kudus karena dia pernah kerjasama dengan iblis. Nah, itu di mana, abang apa? Ya udah, saya bukakan ya. Boleh, bukakan. Dek, ambil kita dek. Dek, ambil kita dek. Nih. Clara. Dek, bang, perhatikan nih, ya. Nih ya. Yesus. Bentar, nih Lukas 4. Lukas 4. Berapa? Lukas 4 tuh. Lukas 4. Lukas 4 ayat 1, 2. 1 dan 2. Lukas 4. Bentar bang, kita konverti langsung nih bang. Lukas 4 ayat 2. 1, 2. Bentar abangku. Lukas 4 ayat 2. Oke, baca ya. Bentar, Yes. bentar bos. Aku nggak nampak di situ di HP abang. Alkitab saya lah.
Lukas 4. Lukas 4. Satu dan dua, satu dan dua. 1 dan 2. Oke. Ya, saya baca ya. Ya, silakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oke? Ya. Dia dibawa oleh Roh Kudus. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ya. Nah, selama itu dia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu dia lapar. Roh Kudus dengan iblis kerjasama. Bukan begitu pengertian. Kayak gimana? Ini kan yang bawa Roh Kudus toh, ya, yang mencobai iblis. Coba Roh Kudus itu bawa Yesus makan-makan ke restoran, gak bakalan dicobai iblis. Itu pengertiannya. Itu pengertiannya. Abang salah, namanya kalau kami di Medan namanya Gatot, gagal total. Lah, ini kenapa dibawa oleh Roh Kudus dia? Ya, dengar ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, dibawa kan? Bang, Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Tuhan penuh dengan keilahian. Nah, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Itu ia tinggal 40 hari lamanya. 40 malam, betul? 40 hari lamanya. Dan dicobai iblis. Nah, gini. Gimana? Nah, artinya begini, Bang. Kita sebenarnya ini apa? Orang abang bilang ditafsirkannya. Abang pernah puasa, barusan puasa kan? Ya iya. Barusan kan? Udah, berapa hari abang puasa? Ya, sebulan dah. Sebulan, 30 hari. Nah, selama 30 hari itu, abang menahan hawa nafsu abang. Ya, terus? Betul nggak? Abang menahan segala isi dunia keinginan ya, abang. Kayak gimana nih karangannya? Nggak tahu saya. Coba ikut dulu. Jelaskan. Ya, kayak gimana? Silakan. Itulah aku bilang tadi. Abang itu menahan rasa keinginan daging abang, menahan segala hawa nafsu abang. Abang memikirkan Tuhan itu. Abang fokus kepada Tuhan. Nah, itulah. Jadi pertanyaan abang tadi, Roh Kudus kerjasama dengan iblis. Iya. Enggak. Jadi iblis di sini nih. Iblis dalam hati abang, dalam pikiran abang itu ada. Loh, itu dicobai di padang gurun. Terus? Jadi gini, Bang. Istilahnya tadi sama dengan abang. Abang 30 hari puasa. Dicobain enggak? Selama 30 hari abang menahan segala hawa nafsu. Abang menahan segala godaan setan. Abang berkeliaran setan-setan di samping abang. Tetapi abang tahan. Tapi kalau misalnya abang kalah, di sini dia kalah. Berapa kali dicobain? Nah, jangan baca sepenggal-penggal. Nah, di akhirnya benar. Aduh. Apa ini cerpen atau kayak gimana? To the point lah. Kenapa malah curhat dan khotbah? Apa coba? To the point gitu. Bantah yang saya katakan bahwa Roh Kudus dengan iblis tidak kerjasama. Terakhir di ayat 5, setelah 40 hari dia, setelah 40 hari di ayat 5, coba abang baca ayat ke-8. Sorry, ayat ke-8. Apa dibilang? Aduh, bentar ya. Ayat ke-8 apa dibilang? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Kan kayak itu. Nggak ada saja, Bang. Enggak ada. Dan hanya kepada hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Anda sembah siapa?
Nah, Anda nyembah siapa? dia ngomong kepada siapa? Iya, dia ngomong kepada iblis, iblis disuruhnya nyembah Allah. Anda nyembah siapa? Nyembah Yesus. Lah beda udah. Yesus nyuruh nyembah Allah, Anda sembah Yesusnya, udah beda. Bentar. Apa coba? Bentar dulu, Abang. Kacau. Aduh, bentar, jatuh pula HP-nya. Gimana? Aduh, kenapa muncul ini? Apa gimana? Muncul pula. Kok bisa? Terhitung enggak? Malah penyakit Anda bawa saya ke situ, ya. Ada itu. Musuh. Gimana nih? Ngapus nih gimana? Bentar ya, Bang. Nah, ini gaptek juga abangnya, teman-teman. Udah. Gaptek juga abangnya. Gimana? Bukan gaptek, Bang. Mataku udah cacat sebelah. Saya pakai penutup mata loh sebenarnya. Nah, gini. Pakai penutup mata sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, demi melayani abang, aku buka. Nah, gimana? Terus? Dialah Allah yang perjanjian. Gimana? Tuhan Allah itu dialah Allah di perjanjiannya Allah. Nah, jadi di dalam kitab itu dia itu adalah Tuhan Allah yang di perjanjian lama sebenarnya. Oh, sejak kapan? Di mana itu? Iya, sejak kapan dia Tuhan di perjanjian lama itu sejak kapan? Nah, jadi itu, Bang, biar mengerti ya, Bang, ya. Itu ada di Kejadian pertama. Bang, Tuhannya yang di Kejadian pertama itu tidak menjelma jadi manusia. Enggak. Itu aku bilang tadi. Firman. Itu firman, Bang. Ya, itu firman yang dijadikan jadi manusia, jadi langit, jadi bumi. Bentar, abangku, santai, bro. Coba abang buka Kejadian ayat pertama. Ya saya tahu isinya. Nah, Beresit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan et hasamayim. Itu bahasa aslinya, saya bacain. Langit wa et haaret dan bumi. Ayo tuh. Saya nggak ke Araban. Hah? Saya tidak ke Araban. Itu bukan Arab, itu bahasa teks asli kitab Anda. Masa bahasa kitab Anda sendiri teks aslinya Anda nggak tahu? Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaret. Ya, itu mah bukan bahasa Arab. Bang, baca yang apanya aja, yang terjemahan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dah, Ya. tuh. Apa hubungannya dengan Roh Kudus yang dibawa iblis? Roh Kudus dengan kerjasama dengan iblis apa? Apa coba hubungannya itu apa? Nah, di ayat 1 ada bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bumi ini kosong. Bang, yang saya minta apa hubungannya Roh Kudus dengan iblis tadi? Kenapa kerjasama? Jadi begini, Kenapa Bang. iblis dengan Roh Kudus kerjasama? Itu yang perlu dijawab, bukan kejadian, bukan penciptaan, bukan. Gak nyambung, Bang. Di perjanjian lama udah saya jawab loh. Ada nggak? Ada. Itu bukan Yesus. Gini, Bang. Yesus itu adalah firman, Bang. Coba Anda baca Bilangan 23 nomor 19. Buka dulu deh. Bilangan, bentar Bangku ya. Bilangan. Bacain, nyaring-nyaring. Enggak. Kita buka Alkitab langsung. Bukan apa. Bentar. Bilangan 23 nomor 19. Nomor 9. Saya baca ya. Oke? 19. Iya, 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta,
bukan hanya manusia sehingga menyesal. Gimana tuh? Ini kejadian, makanya aku bilang tadi, bedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya iya bang, kalau Anda bawa kejadian sama saya, artinya Tuhan di perjanjian lama itu bukan manusia dan tidak pernah jadi manusia.